Namaku Tiar. Aku tinggal di daerah Cicalengka. Sedikit cerita, sejak kecil aku suka sekali mendengarkan Nightmare Side. Dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, Nightmare Side Ardan Radio selalu menjadi pilihanku di malam Jumat. Tapi anehnya, aku tidak pernah sekalipun diganggu oleh makhluk halus. Karena yang ku tahu, kebanyakan orang pasti pernah atau bahkan sering bertemu dengan sosok makhluk halus ketika mendengarkan Nightmare sendirian. Tapi tidak denganku. Meskipun aku mendengarkannya sendirian, aku tidak diganggu oleh makhluk halus. Bahkan melihat penampakan pun dan merasakannya pun tidak pernah. Entah mungkin ini keberuntungan atau memang aku tidak sensitif. Hingga pada akhirnya kejadian itu pun terjadi. Di mana ini jadi pengalaman pertama kaliku bertemu dengan sosok makhluk halus. Dan kejadian ini terjadi 1 tahun yang lalu. Singkat cerita, saat itu kebetulan aku sedang menjalankan satu bisnis, di mana aku harus mencari relasi baru di kota yang berbeda. Aku memutuskan untuk mencari relasi ke kota sebelah, kota Sumedang. Saat itu memang bukan pertama kalinya aku ke kota Sumedang. Bisa dibilang sudah beberapa kali aku pergi ke sana. Hari itu aku berangkat dari Bandung menggunakan sepeda motor bersama temanku, Ricky namanya. Kita berangkat siang sekitar jam 1 dan perjalanan saat itu lumayan lancar. Ditambah cuaca juga sejuk, tidak hujan dan tidak panas. Hingga pada saat kami memasuki daerah Cadas Pangeran, tiba-tiba suhu udara berubah. Entah kenapa, aku merasakan sangat dingin, bahkan sampai bulu kuduku berdiri, saking dinginnya. Aku tanyakan apa Ricky juga merasakan hal yang sama. Dan dia pun merasakan hal yang sama. Aku cukup heran. Tapi konon katanya Cadas Pangeran itu tempat yang lumayan angker. Dan entahlah mungkin ini berhubungan dengan hal itu. Karena katanya di sana seringkali terjadi kecelakaan yang banyak menelan korban jiwa. Hari itu masih belum terlalu sore. Aku coba hindarkan pikiranku yang aneh-aneh dan terus berjalan. Sampailah kami di kota Sumedang. Singkatnya, kami bertemu dengan relasi yang kami maksud dan mengobrol hingga akhirnya berencana untuk membuat grup bisnis yang lebih besar di kota itu. Karena sekitar 80% orang yang kutemui ini sepertinya suka dengan bisnis yang kutawarkan. Perbincangan kami pun menuju hal yang cukup serius.
Sepertinya klienku ini akan menjadi relasi yang sangat bagus. Hingga tak sabar untuk membangun grup bisnis yang lebih besar lagi. Untuk berancang-ancang, aku pun memutuskan untuk mencari kos-kosan yang harganya ekonomis dan tidak jauh dari kota. Karena sepertinya aku akan sering bolak-balik ke Sumedang. Jadi pikirku, selama proses ini berjalan, lebih baik aku tinggal di sini. Aku mengajak Ricky untuk menemaniku mencari kos-kosan. Ricky pun setuju. Kami pun mulai mencari kos-kosan. Hingga akhirnya kami menemukan satu kosan di sana dengan harga yang cukup murah. Aku dan Ricky bertemu dengan pemilik kosnya sambil ngecek beberapa ruangan dan kamar yang akan kami tempati. Di belakang kosan ini ada pesawahan, kolam ikan, dan pepohonan yang lumayan besar. Selain itu, di kosan ini ada ruang bawah tanahnya. Ya, bisa dibilang ruang bawah tanah karena letaknya ada di bawah kamar. Isinya ada kamar mandi, dapur juga ada di sana, dan ada gudang. Setelah mengecek ruang-ruangan, kami coba cek ke ruang bawah tanahnya. Ketika berada di ruang bawah tanah, suasana dan hawanya memang agak sedikit berbeda. Meskipun ini kamar mandi, dapur yang seharusnya banyak orang bolak-balik, tapi entah kenapa yang kurasakan justru sepertinya jarang sekali orang datang ke sini. Terlihat horor. Ketika kami sedang melihat-lihat, tiba-tiba Ricky terpleset dan jatuh. Dia bilang terpleset kain basah yang dia injak. Setelah itu buru-buru aku ajak Ricky untuk naik lagi ke atas. Ibu pemilik kosan menanyakan pada kami bagaimana, apakah sudah oke semuanya, dan harga yang ditawarkan pun cukup menarik. Bisa dibilang sangat murah. Tanpa pikir panjang, kami pun mengambilnya. Dan saat kami akan pulang, hujan turun sangat lebat, membuat kami harus berteduh dulu di kosan tersebut. Sang pemilik kos bilang, daripada lama menunggu hujan dan kemalaman, kami diizinkan untuk menginap saja di kamar kosan yang akan kami sewa itu. Tapi memang belum ada apa-apanya. Aku berdiskusi dengan Ricky, dan karena saat itu sudah malam, hujan tak kunjung reda, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Dengan berbekal sarung yang masing-masing kita bawa, yang biasa kita pakai untuk sholat, kita pun bermalam di sana dan menggunakannya sebagai selimut. Sang pemilik kos meninggalkan kami di sana. Saat itu Ricky bertanya padaku,
bagaimana tanggapanku dengan kosan ini. Ya aku bilang, bagus, nyaman, ekonomis. Makanya aku menerima dan bersedia tinggal di sini. Ricky agak tertegun diam. Memang saat itu aku tidak meminta persetujuannya Ricky dulu. Tapi kupikir dia pasti setuju. Ricky pun bertanya pada aku, siapa lagi yang tinggal di kosan ini ya? Karena sejak tadi kami tidak melihat siapa-siapa. Aku coba membuka pintu, melihat ke sekitar, ke arah kosan, dan beberapa kamar-kamar kos. Ketika sudah malam tiba, memang lampu yang terlihat menyala hanya kamar kami. Aku kembali menutup pintu dan bilang pada Ricky, mungkin yang ngekos lainnya belum pada pulang. Begitu kataku. Ricky agak berbeda. Sampai akhirnya ku tanyakan, kenapa? Lalu dia bercerita, ketika tadi dia terpleset jatuh di ruang bawah tanah. Sebenarnya saat itu dia tersentak kaget dan berusaha untuk lari hingga akhirnya terjatuh. Karena dia melihat sosok makhluk hitam di gudang bawah tanah itu. Aku tanya lebih detail, maksudnya seperti apa? Lanjut dia bilang, dia lihat ada sosok hitam di gudang itu yang tiba-tiba melesat dan masuk ke dalam salah satu cermin yang ada di sana dan mengakibatkan cermin itu bergetar. Karena kaget, dia berusaha lari dan terpeleset menginjak kain basah. Aku hanya mengiyakan saja. Nyatanya aku tidak melihat hal aneh apapun di dalam situ. Di dalam hati kecilku, aku sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Ricky. Hari semakin malam dan kita pun tertidur. Dari lelapnya tidurku, aku dibangunkan oleh suara-suara katak dari sawah yang ada di belakang. Saking heningnya tempat ini, hingga suara katak yang bersaut-sautan terdengar. Cukup mengganggu. Aku coba tidak memperdulikannya, menutup mata, telinga, dan berusaha terlelap lagi. Sampai ada yang mengetuk pintu kamar. Awalnya aku merasa mungkin itu mimpi atau salah dengar. Tapi suara ketukan itu terdengar lagi, dan kali ini semakin keras, seperti menggedor-gedor. Aku terbangun, terduduk sambil melihat ke arah pintu yang digedor-gedor. Aku coba bangunkan Ricky. Ki, bangun Ki. Ada yang gedor-gedor pintu Ki. Hei, bangun.
Riki. Tapi sama sekali dia tidak terbangun. Ketukan pintu itu masih terus terdengar, sangat jelas, semakin kencang seperti memaksaku untuk membuka pintu itu. Dan ketika kulihat ke arah pintu, aduh, aku lihat pintu tidak terkunci, tidak terselot juga. Mungkin Riki lupa untuk mengunci pintu. Hatiku cukup bimbang, apakah aku harus pergi ke arah pintu dan mengunci pintunya, atau hanya biarkan saja seperti itu. Namun gedoran pintu itu terasa semakin kencang, membuat perasaanku tidak nyaman. Dan saat itu, aku lebih memilih pura-pura untuk tidur. Aku selimuti tubuhku dengan sarung, lalu mengambil posisi meringkuk, pura-pura tertidur, dan tidak mempedulikan suara ketukan itu. Sampai suara ketukan di pintu itu berhenti. Dan astaga, kini terdengar suara gagang pintu ditarik dan pintu perlahan terbuka. Astaga. Jantungku berdegup sangat kencang. Hatiku seakan menciut ketakutan. Dalam hati aku bertanya-tanya, siapa yang masuk ke dalam kamar, mau apa dan ada apa. Sampai aku merasakan ada hawa yang panas berdiri tepat di sebelah kakiku. Aku merasa semakin tidak nyaman. Jantungku berdegup sangat kencang, keringatku basah kuyup, gerah. Dan dengan segala keberanianku, aku paksakan untuk membuka sarung yang menutupi kepalaku, untuk mengintip siapa yang masuk ke dalam kamar. Dan ketika kulihat dan kubuka perlahan sarung yang menutupi kepalaku, astaga, aku tersentak kaget ketika sangat jelas sekali aku melihat satu sosok yang berdiri tepat di depanku. Sangat jelas sekali badannya besar, matanya merah, wajahnya hitam penuh dengan luka, seperti terbakar dengan kain putih kotor lusuh dan banyak noda darah yang membalut badannya. Itu sosok pocong. Kontan aku langsung lompat ke arah Riki dan coba membangunkannya. Aku semakin ketakutan. Sangat menyeramkan karena sosok pocong yang kulihat itu hanya berdiri dengan badan yang tegap dan tingginya sekitar 2 meter, melihat ke arahku memelototiku dan berkata sesuatu, namun aku tidak jelas mendengarnya dan tidak mengerti apa maksudnya.
sampai tiba-tiba sosok pocong itu meludahkan sesuatu dan mengenaiku. Baunya sangat busuk hingga membuatku tidak sadarkan diri. Ketika tersadar hari sudah pagi, Ricky membangunkanku, bertanya padaku kenapa semalam. Aku pun tidak ingin membicarakannya dulu dan langsung mengajak Ricky untuk segera pulang ke Bandung. Ketika di luar, kita akan pergi, aku berpapasan dengan pemilik kosan. Aku bilang pada pemilik kosan bahwa nanti aku akan pikir-pikir lagi untuk tinggal di sana. Ricky melihatku keheranan. Ibu kos pemilik kosan itu bertanya, "Pasti aku diganggu ya semalam?" Aku pun mengangguk. Ibu kos itu coba menenangkanku dan berkata, "Sosok itu penjaga rumah ini. Sebenarnya dia tidak jahat ataupun mengganggu. Hanya saja dia ingin berkenalan dengan calon penghuni kosan baru